Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Masih bersama saya dengan Anggrahini Niryasari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk bergerak, dan menggerakkan manusia lainnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objek memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia, dia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kelima adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keenam adalah kreatif. Diharapkan pada pembelajaran, pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Oleh karena itu, guru harus lebih dahulu sadar bagaimana dirinya bergerak, kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak, sehingga mampu menggerakkan murid dan orang lain. Nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki sangat penting untuk ditumbuhkan dan dilestarikan, karena nilai-nilai ini sangat berkaitan erat dengan peran saya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, saya selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri. Saya berusaha untuk melakukan perubahan untuk mengembangkan diri saya. Yang ketiga, selalu berinovasi memunculkan gagasan-gagasan baru dalam pembelajaran. Yang keempat, siap berkolaborasi dengan membangun hubungan baik dengan semua pihak. Yang kelima, saya mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi sebagai panduan masa depan saya. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah nilai yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Hal ini mengisyaratkan bahwa guru sebagai guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki peran sebagai among belajar. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator dalam murid saya belajar. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid saya. Saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Peran mendorong peningkatan prestasi akademik murid selaras dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu menciptakan generasi hebat di masa depan. Peran ini sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila yang mengharuskan siswa untuk bernalar kritis dan berakhlak mulia agar prestasi akademiknya meningkat. Yang ketiga, mengutamakan perkembangan murid. Memberikan pembelajaran yang mengeksplorasi kemampuan murid sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar untuk menuntun murid mengembangkan bakat dan minatnya, menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat adalah menuntun murid untuk mandiri dalam belajar. Saya sering mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara berkelompok di dalam kelas, baik secara daring maupun luring, untuk membahas penyelesaian suatu masalah dalam pembelajaran. Setelah itu, saya meminta siswa untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka ke dalam forum diskusi kelas. Di forum itu, saya melatih siswa menjadi bagian utama dalam berlangsungnya diskusi. Seperti ada yang bertindak sebagai moderator, penyaji, pemberi tanggapan, pembuat simpulan, dan notulis. Yang kelima, saya mengutamakan keberpihakan pada murid. Pembelajaran yang saya lakukan berpihak dan selalu mementingkan kebutuhan murid saya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Inovatif sebagai daya lentur untuk fleksibilitas dan mewujudkan visi bersama. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya selalu berinovasi dalam dunia pendidikan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki dapat meningkatkan minat belajar murid, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Sebagai guru yang inovatif, saya berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas murid saya. Saya menggunakan metode Lotspark, ATM atau amati, tiru, modifikasi. Kemudian saya mengembangkan sesuai dengan keadaan murid saya. Saya membuat media pembelajaran digital seperti video praktikum yang saya upload di YouTube. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran untuk penjelasan materi-materi esensial di materi kimia yang saya upload juga di YouTube. Kemudian saya membuat e-modul yang saya bagikan ke anak via PDF. Kemudian saya juga membuat buku pembelajaran untuk pendamping siswa. Kemudian saya membuat buku kumpulan latihan soal. Hal ini saya lakukan dengan maksud agar anak atau murid saya itu dia dapat termotivasi untuk belajar. Dia dapat literasi dan mengeksplorasi bakat dan minat dari murid. Selain itu, saya berusaha untuk memfasilitasi murid saya dengan cara saya membuat media pendamping belajar agar murid dari berbagai karakteristik dapat belajar dengan baik sesuai dengan minatnya.
Ini memotivasi saya untuk terus berinovasi dalam dunia pembelajaran. Yang ketiga, mandiri. Mandiri di sini diartikan sebagai daya lenting yang harus memiliki keahlian dan penguasaan diri. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki kemampuan, kemauan, dan motivasi diri yang kuat, yang selalu melakukan perubahan dan senang memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan bagi murid saya. Saya sering merencanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran saya secara mandiri, serta mengembangkan diri mengikuti pelatihan, diklat, webinar secara mandiri tanpa bantuan atau paksaan dari siapapun. Yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini diartikan sebagai daya sanding, memiliki rasa saling ketergantungan dan pembelajaran tim. Sikap kolaboratif merupakan sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Sebagai seorang pendidik, saya harus memiliki kompetensi sosial. Saya selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif yang saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, baik di kelas maupun membentuk WA grup kelas. Dan dengan orang tua atau wali, dengan cara saya membuat grup parenting kelas. Saya selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid tentang perkembangan atau program yang saya lakukan terhadap anak wali saya. Menjalin komunikasi, kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, saling berkolaborasi dan bersanding dengan teman sejawat, mengenal permasalahan pembelajaran, dan saling memotivasi untuk peningkatan kemampuan diri, dan komunitas praktisi MGMP kimia di lingkungan kerja maupun di lingkungan kabupaten. Yang kelima, saya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kepala sekolah. Saya membahas rencana atau program yang ingin saya lakukan agar kepala sekolah dapat mendukung program yang saya lakukan. Kolaborasi yang keenam, yaitu dengan pihak lain. Saya berusaha berkomunikasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di sekolah agar program-program yang saya lakukan dapat didukung dan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketika kita berkomunikasi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan praktisi dan stakeholder, itu membuat sekolah menjadi berkembang. Yang kelima adalah reflektif. Refleksi adalah daya saing, memiliki efiksasi dan model mental. Sebagai pembelajar, saya memiliki pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi terhadap diri mengenai apa yang sudah saya capai, baik kelebihan atau kekurangan saya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang,
serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan apa yang belum dikembangkan dalam pembelajaran dan dikembangkan di dunia pendidikan. Saya akan menggunakan pengalaman-pengalaman saya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran saya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengevaluasi pembelajaran saya dan tindak lanjut atas umpan balik yang telah diberikan dari teman saya. Dengan demikian, dalam membawakan perubahan ini saya dapat beranjak dari keadaan yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh terhadap 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika, yang memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai yang tumbuh pada guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat selalu bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.